Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kegiatan belajar 1, yakni tentang standar audit sistem informasi versi ISACA yang ada pada modul 4. Jadi standar audit sistem informasi ini merupakan syarat wajib untuk laporan pemegang sertifikasi atas audit dan temuannya. Pedoman dan prosedur audit adalah paduan rinci tentang bagaimana mengikuti standar tersebut. Jadi terdapat 16 standar yang keseluruhannya menggunakan referensi paduan audit sistem informasi dan juga kerangka COVID yang akan dijelaskan pada kegiatan belajar 2. Yang pertama ada standar piagam audit. Jadi piagam audit sistem informasi adalah dokumen yang menetapkan tujuan, tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas fungsi atau informasi audit sistem informasi. Dokumen ini harus disetujui dalam organisasi dan mencakup detail tentang audit internal dan eksternal. Dan piagam audit harus cukup rinci, direview secara berkala, dan dapat diklarifikasi melalui surat perjanjian. Yang kedua ada standar independensi. Jadi standar ini menetapkan pedoman tentang independensi dalam sikap dan penampilan auditor selama proses audit berlangsung. Auditor harus independen, baik secara profesional maupun organisasional. Dokumen piagam audit atau surat perjanjian harus mencakup ketentuan tentang independensi dan akuntabilitas fungsi audit. Jika independensi terancam, auditor harus mengungkapkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, dan independensi juga harus dinilai secara teratur oleh auditor dan manajemen. Poin yang ketiga ada standar etika profesional dan standar audit. Jadi standar ini menetapkan pedoman untuk auditor sistem informasi, di mana auditor harus mengikuti kode etik ISACA dan standar audit yang berlaku. Auditor juga harus berkomunikasi dengan tim mereka, mempertahankan integritas, dan menghindari tindakan tidak etis. Jika kepatuhan terhadap etika atau standar audit menurun, auditor harus mempertimbangkan untuk menarik diri dari penugasan tersebut. Poin keempat ada standar kompetensi profesional. Standar ini menekankan pentingnya pemeliharaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Auditor harus memiliki kompetensi profesional melalui pendidikan berkelanjutan dan juga latihan. Jadi sebelum menolak penugasan, auditor harus memastikan bahwa tim memiliki keterampilan yang memadai. Auditor yang memimpin tim harus memastikan semua anggota memiliki tingkat keterampilan yang sesuai. Poin kelima ada standar perencanaan. Jadi standar ini menekankan pentingnya merencanakan audit dengan cermat. Seorang auditor harus mengembangkan pendekatan audit berbasis resiko, mendokumentasikan rencana audit yang mencakup tujuan, saat dan sumber daya yang dibutuhkan. Dan rencana ini harus diperbarui setiap tahun untuk audit internal dan disetujui oleh komite audit. Auditor harus memahami aktivitas yang diaudit, melakukan penilaian risiko, dan dapat menyesuaikan rencana audit selama proses audit jika diperlukan. Yang keenam ada standar pelaksanaan pekerjaan audit. Standar ini menegaskan pentingnya supervisi audit sistem informasi, pengumpulan bukti yang memadai dan relevan, serta dokumentasi yang rinci. Peran dan tanggung jawab tim audit harus jelas, dan hasil audit harus direview oleh pihak independen dalam tim. Dan auditor harus merencanakan penggunaan bukti audit terbaik, memastikan bahwa bukti yang diperoleh cukup, andal, relevan, dan berguna untuk mendukung temuan dan kesimpulan. Jika bukti yang diperoleh tidak memenuhi kriteria ini, auditor harus mencari bukti tambahan yang memadai. Poin ketujuh, ada standar pelaporan dalam audit sistem informasi, yang mana standar ini menetapkan pedoman bagi auditor sistem informasi dalam menyusun laporan audit. Laporan harus mencakup identifikasi organisasi, ruang lingkup, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi audit,
serta batasan dalam ruang lingkup audit tersebut. Auditor harus memiliki bukti yang memadai untuk mendukung temuannya. Laporan ini harus ditandatangani, diberi tanggal, dan didistribusikan sesuai persyaratan. Auditor juga harus mendiskusikan laporan dengan manajemen subjek sebelum finalisasi, mengkomunikasikan defisiensi signifikan, dan mengevaluasi tindakan berdasarkan laporan sebelumnya. Poin ke-8. Standar kegiatan tindak lanjut dalam audit sistem informasi. Standar ini memberikan pedoman singkat bagi auditor sistem informasi dalam mengevaluasi tindak lanjut setelah melaporkan temuan dan rekomendasi. Auditor harus meminta dan mengevaluasi informasi dari manajemen, mencatat tindakan manajemen sebagai tanggapan dalam laporan akhir, dan memastikan informasi yang diberikan oleh manajemen relevan. Auditor juga harus melaporkan status kegiatan tindak lanjut, termasuk rekomendasi yang tidak dilaksanakan, kepada pihak yang berwenang. Evaluasi relevansi temuan yang tidak ditindaklanjuti juga perlu dilakukan. Poin ke-9 adalah standar penanganan penyimpangan dan tindakan ilegal. Standar ini membantu auditor dalam mengatasi resiko penyimpangan dan tindakan ilegal. Jadi auditor harus skeptis, memahami organisasi, dan mendapatkan bukti audit yang memadai. Indikasi penyimpangan atau tindakan ilegal harus diidentifikasi, dikomunikasikan dengan manajemen, dan didokumentasikan. Resiko tidak terdeteksi harus dievaluasi dengan cermat. Melibatkan pengalaman sebelumnya dan informasi dari manajemen, serta penilaian resiko dan proses identifikasi. Auditor juga harus mematuhi pedoman audit dan memastikan bukti yang diperoleh memadai dan persuasif. Yang ke-10 ada standar tata kelola TI. Jadi standar ini memberikan pedoman kepada auditor sistem informasi dalam mengevaluasi fungsi sistem informasi. Auditor harus memastikan kesesuaian fungsi sistem informasi dengan misi, visi, dan tujuan organisasi. Auditor juga harus menilai efektivitas dan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap hukum dan keamanan, serta mengidentifikasi resiko yang mempengaruhi lingkungan sistem informasi. Poin ke-11 ada standar penggunaan penilaian risiko dalam audit sistem informasi. Standar ini memberikan paduan kepada auditor sistem informasi dalam menggunakan teknik penilaian risiko untuk merencanakan audit. Auditor harus menggunakan pendekatan penilaian risiko yang tepat untuk mengembangkan rencana audit dan alokasi sumber daya yang efisien. Auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko terkait area yang ditinjau, serta menggunakan penilaian risiko untuk memprioritaskan proyek audit. Penentuan area audit sendiri didasarkan pada pengetahuan tentang rencana strategis TI organisasi dan diskusi dengan manajemen yang bertanggung jawab. Untuk penilaian risiko harus diperbarui berdasarkan hasil tinjauan, dan auditor harus mengikuti panduan audit sistem informasi terkait. 12 ada standar materialitas dalam audit sistem informasi. Standar ini memberikan pedoman kepada auditor sistem informasi dalam menilai materialitas audit dan risiko audit. Auditor harus mempertimbangkan kelemahan pengendalian yang dapat menyebabkan kekurangan signifikan dalam sistem informasi. Risiko audit sendiri melibatkan risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi yang harus dikurangi oleh auditor. Materialitas memengaruhi sifat, waktu, dan luas prosedur audit, dan penilaian materialitas serta risiko audit dapat berubah sesuai dengan perubahan lingkungannya. Poin ke-13 ada standar penggunaan karya pakar dalam audit sistem informasi. Standar ini membimbing auditor sistem informasi dalam menggunakan pekerjaan pakar audit. Auditor harus menilai kualifikasi dan independensi dari pakar sebelumnya.
mengevaluasi hasil kerja pakar, dan memastikan memadainya kerjaan tersebut. Jika perlu, auditor dapat melakukan pengujian tambahan. Penggunaan pakar dapat membantu dalam tugas teknis atau keterbatasan sumber daya. Auditor harus memiliki akses ke dokumen pakar, mencermati pandangan pakar dalam laporan, dan mencari bantuan pakar bila diperlukan. Poin 14. Standar bukti audit dalam audit sistem informasi. Standar ini mengatur pengumpulan audit dalam audit sistem informasi. Jadi, auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan audit. Bukti termasuk prosedur, hasil, dokumen, dan temuan dari audit. Auditor harus memilih prosedur yang sesuai seperti inspeksi, pengamatan, dan penyelidikan. Keandalan bukti dipertimbangkan berdasarkan sumber dan bentuknya. Bukti harus mencukupi, objektif, dan juga relevan dengan materialitas dan resiko. Jika bukti tidak cukup dapat diperoleh, auditor harus mengungkapkannya. Yang ke-15 ada standar pengendalian TI dalam audit sistem informasi. Nah, standar ini memberikan paduan kepada auditor sistem informasi tentang pengendalian TI dalam organisasi. Dalam hal ini, auditor harus mengevaluasi pengendalian TI, memberikan saran kepada manajemen, dan menggunakan teknik penilaian risiko serta analisis data. Pengendalian TI melibatkan kontrol umum, kontrol aplikasi, dan kontrol TI pasif. Auditor juga harus menilai peran pihak ketiga dalam pengendalian organisasinya. Yang terakhir ada standar audit e-commerce. Standar ini memberikan paduan kepada auditor sistem informasi dalam menilai lingkungan e-commerce. Jadi, auditor harus mengevaluasi pengendalian yang berlaku, menilai resiko, dan menggunakan teknik analisis data, termasuk jaminan berkelanjutan. Dalam hal ini, e-commerce mencakup transaksi elektronik antar organisasi dan pelanggan, pemasok, serta mitra bisnis lainnya melalui internet. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang kompleksitas aktivitas e-commerce dan memahami sifat serta kekritisan proses bisnis yang terlibat sebelum. Untuk materi kedua dari modul keempat, yaitu tentang pedoman audit sistem informasi versi ISA. Selanjutnya yaitu, apa itu pedoman audit SI? Pedoman audit sistem informasi adalah panduan yang diikuti oleh auditor sistem informasi dengan pemahaman bahwa mungkin ada situasi di mana auditor akan melakukannya dan tidak mengikuti pedoman tersebut. Berikut ini adalah pedoman auditor versi ISACA. Yang pertama yaitu pedoman memanfaatkan karya pakar lain. Pertama, kaitan dengan standar. Yang pertama, pernyataan pekerjaan ahli lain, yaitu menyatakan bahwa auditor sistem informasi harus mempertimbangkan untuk menggunakan pekerjaan ahli lain untuk audit. Dan yang kedua yaitu pernyataan dari pekerjaan audit, menyatakan bahwa selama audit, auditor sistem informasi harus memperoleh bukti yang relevan untuk mencapai tujuan audit. Kedua, keterkaitan dengan COVID. COVID menyatakan bahwa auditor sistem informasi memperoleh sesuai kebutuhan jaminan lebih lanjut tentang kelengkapan dan efektivitas internal kontrol melalui tinjauan pihak ketiga. Peninjau tersebut dapat dilakukan oleh kepatuhan perusahaan, manajemen permintaan, dan audit internal. Kualifikasi individu audit yaitu dengan memperoleh CISA sertifikat. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan pedoman. Auditor sistem informasi internal dan eksternal akan sering menemukan bahwa bagian fungsi atau organisasi dari lingkungan yang diaudit dikendalikan dan diaudit oleh independen lainnya. Panduan ini menetapkan bagaimana auditor sistem informasi harus mematuhi standar di atas keadaan tersebut. Untuk yang keempat yaitu perencanaan, yang terdiri dari pertimbangan perencanaan, independensi dan objektivitas, kompetensi profesional, ruang lingkup dan pendekatan, dan yang terakhir yaitu
tingkat review yang diperlukan. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pertimbangan perencanaan. Pertimbangan perencanaan memiliki 4 proses, yaitu yang pertama, menilai independen dan objektivitas para ahli lainnya. Yang kedua yaitu menilai kompetensi dan kualifikasi profesional mereka. Yang ketiga yaitu memperoleh pemahaman tentang ruang lingkup pekerjaan, pendekatan, waktu, dan proses pengendalian kualitas, termasuk menilai apakah mereka berhati-hati dalam membuat kertas kerja dan menyimpan bukti pekerjaan mereka. Dan yang terakhir yaitu menentukan tingkat review yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu kinerja kerja audit. Yang pertama, memiliki akses ke semua kertas kerja yang dibuat pakar. Yang kedua, menentukan dengan tepat dan menyimpulkan tingkat penggunaan ketergantungan pada pekerjaan pakar. Yang ketiga, menerapkan prosedur pengujian tambahan. Yang keempat, melakukan tinjauan yang cukup atas laporan akhir dari pakar lain. Yang kelima, menilai kegunaan dan kesesuaian laporan yang dikeluarkan oleh pakar lain. Selanjutnya yaitu berhati-hati dalam memberikan opini. Dan yang terakhir yaitu pandangan atau komentar tentang kemampuan diadopsi dari relevansi laporan. Untuk yang keenam yaitu kegiatan tindak lanjut, yaitu auditor sistem informasi harus mempertimbangkan sejauh mana manajemen penetapan rekomendasi ahli mencakup penilaian untuk memperbaiki masalah yang diidentifikasikan oleh pakar lain dengan kerangka waktu dan remediasi. Untuk yang kedua yaitu panduan atau pedoman persyaratan bukti audit. Yang pertama yaitu kaitan dengan standar. Yang pertama, standar S6 tentang kinerja pekerjaan audit menyatakan bahwa selama auditor sistem informasi harus dapat diandalkan dan memperoleh cukup bukti yang relevan untuk mencapai tujuan audit. Temuan dan kesimpulan audit harus didukung oleh analisis yang tepat dan interpretasi dari bukti ini. Kedua yaitu standar S9 tentang penyimpangan dan tindakan ilegal menyatakan bahwa auditor sistem informasi harus mendapatkan bukti yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah manajemen atau orang lain dalam organisasi memiliki pengetahuan tentang penyimpanan aktual yang dicurigai atau diduga dan melakukan tindakan ilegal. Yang ketiga yaitu standar S13 tentang menggunakan pekerjaan pakar lain menyatakan bahwa auditor sistem informasi harus memberikan opini audit yang tepat. Yang ketiga yaitu standar S13 tentang menggunakan pekerjaan pakar lain menyatakan bahwa auditor sistem informasi harus memberikan opini audit yang tepat dan mendukung ruang lingkup pembatasan di mana bukti yang diperlukan tidak diperoleh melalui prosedur pengujian tambahan. Yang selanjutnya yaitu standar S14 tentang bukti audit menyatakan bahwa auditor sistem informasi harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menarik secara wajar kesimpulan yang menjadi dasar hasil audit. Auditor sistem informasi harus mengevaluasi kecukupan bukti audit yang diperoleh selama audit. Selanjutnya yaitu prosedur penyimpanan dan tindakan ilegal menyatakan bahwa meskipun auditor sistem informasi tidak memiliki tanggung jawab eksplisit untuk mendeteksi atau mencegah penyimpangan, auditor sistem informasi harus menilai tingkat risiko penyimpangan dapat terjadi. Dan yang terakhir yaitu keterkaitan dengan COVID adalah pengecualian kontrol menyatakan catat informasi mengenai semua pengecualian kontrol dan pastikan bahwa itu mengarah ke analisis menyebabkan yang mendasar. Yang terakhir yaitu keterkaitan dengan COVID adalah pengecualian kontrol menyatakan bahwa catat informasi mengenai semua pengecualian kontrol dan pastikan bahwa itu mengarah ke analisis penyebab yang mendasari dan tindakan korektif. Yang kedua yaitu kebutuhan dan panduan. Tujuannya menyatakan memandu auditor sistem informasi untuk memperoleh bukti auditor yang cukup dan tepat dan menaik secara kesimpulan yang menjadi dasar hasil audit. Yaitu yang kedua, panduan ini memberikan panduan dalam menerapkan standar audit sistem informasi.
Maksud dari panduan ini memberikan panduan dalam menerapkan standar audit sistem informasi, yaitu auditor sistem informasi harus mempertimbangkan dalam menentukan bagaimana cara mencapai penerapan standar di atas, gunakan pertimbangan profesional dalam penerapannya. Yang ketiga, perencanaan. Terdiri dari jenis bukti audit yang dikumpulkan sebagai bukti audit untuk memenuhi tujuan audit dan berbagai tingkat kendalanya. Yang kedua, auditor sistem informasi harus mempertimbangkan apakah pengujian pengendalian telah sesuai dan dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu bukti jenis audit yang dipertimbangkan oleh auditor sistem informasi. Selanjutnya yaitu proses yang diamati dan keberadaan item fisik. Selanjutnya yaitu dokumentasi bukti audit yang direkam di atas kertas atau media lainnya. Selanjutnya, representasi yang diaudit, hasil analisis informasi, ketersediaan bukti audit dan auditor, dan yang terakhir yaitu pemilihan bukti audit. Jenis bukti audit dideskripsikan pada standar S14 yang menyatakan bahwa auditor sistem informasi harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menarik secara wajar kesimpulan yang menjadi dasar dari audit. Auditor sistem informasi harus mengevaluasi kecukupan bukti audit yang diperoleh selama audit. Untuk poin ketiga tentang bukti audit yang harus dipertimbangkan oleh auditor sistem informasi, yaitu yang pertama, proses yang diamati dan keberadaan benda secara fisik. Yang kedua, dokumentasi bukti audit. Yang ketiga, representasi, dan yang terakhir yaitu analisis. Untuk poin tentang proses yang diamati dan keberadaan item fisik dapat mencakup observasi, aktivitas, properti, dan fungsi sistem informasi seperti yang pertama, inventarisasi media di lokasi penyimpanan di luar lokasi. Yang kedua yaitu sistem keamanan ruang komputer yang sedang beroperasi. Dan selanjutnya yaitu dokumentasi bukti audit. Dokumentasi bukti audit yang direkam di atas kertas atau media lain dapat mencakup yang pertama, hasil ekstraksi data, yang kedua, rekaman transaksi, yang ketiga, daftar program, yang keempat, faktur, yang kelima, log aktivitas dan kontrol, yang terakhir yaitu dokumentasi pengembangan sistem. Untuk representasi dari mereka yang diaudit dapat menjadi bukti audit sebagai berikut, yaitu yang pertama, kebijakan dan prosedur tertulis, yang kedua, diagram alir sistem, yang ketiga, pernyataan tertulis atau lisan. Hasil analisis sistem informasi melalui perbandingan, simulasi, pertimbangan, dan penalaran juga dapat digunakan sebagai bukti audit. Contohnya yaitu sebagai membandingkan kinerja sistem informasi terhadap organisasi lain atau periode sebelumnya. Yang kedua, perbandingan tingkat kesalahan antara aplikasi, transaksi, dan pengguna. Selanjutnya yaitu ketersediaan bukti audit. Auditor sistem informasi harus mempertimbangkan waktu di mana informasi ada atau tersedia dalam menentukan sifat saat luasnya pengujian substansi, dan jika berlaku pengujian kepatuhan. Yang terakhir yaitu pemulihan bukti audit. Auditor sistem informasi harus merencanakan untuk menggunakan bukti audit yang paling tepat, andal, dan cukup. Yang keempat yaitu kinerja kerja audit, terdiri dari 4 sub, yaitu yang pertama, sifat bukti audit. Kedua, mengumpulkan bukti audit. Keempat, penggunaan prosedur audit manual. Dan yang terakhir yaitu berkonsultasi dengan penasihat hukum. Yang kelima yaitu dokumentasi audit. Bukti audit yang dikumpulkan auditor sistem informasi didokumentasikan dan diatur dengan tepat untuk mendukung temuan auditor sistem informasi dan memberikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu penggunaan Computer Assisted Audit Technique atau CAAT. Pertama yaitu kaitan dengan standar. Terdiri dari 4 sub. Yang pertama, standar kerja pekerjaan audit, standar perencanaan, standar etika dan profesional, pelaporan standar, dan yang terakhir adalah standar bukti audit. Yang kedua yaitu keterkaitan dengan panduan. Yang pertama, panduan persyaratan bukti audit. Kedua, panduan pengendalian sampel audit.
Untuk bukti panduan persyaratan bukti audit, memberikan panduan pada auditor sistem informasi mengenai jenis dan kecukupan bukti audit yang digunakan dalam audit sistem informasi. Untuk yang kedua, panduan pengambilan sampel audit, memberikan panduan kepada auditor sistem informasi mengenai desain dan pemilihan sampel audit dan evaluasi hasil sampel. Yang ketiga yaitu keterkaitan dengan COVID. Yang pertama, memantau dan mengevaluasi pengendalian internal. Yang kedua, memastikan keamanan sistem. Untuk yang keempat yaitu kebutuhan pedoman. Penggunaan teknik audit komputer CAAD berfungsi sebagai alat bagi auditor sistem informasi untuk mengevaluasi lingkungan pengendalian dengan cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu perencanaan. Yang pertama, faktor keputusan untuk menggunakan CAAD. Yang pertama, pengetahuan komputer, keahlian dan pengalaman auditor sistem informasi. Yang kedua, ketersediaan fasilitas CAAD dan sistem informasi yang sesuai. Ketiga, efisiensi dan efektivitas penggunaan CAAD dibandingkan dengan teknikal manual. Yang keempat, batasan waktu. Kelima, integritas sistem informasi dan lingkungan TI. Dan yang terakhir yaitu tingkat risiko audit. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan CAAD. Yang pertama, tetapkan tujuan audit CAAD. Kedua, menentukan aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas SI. Yang ketiga, memahami komposisi data yang diolah. Yang keempat, tentukan prosedur yang dilakukan. Kelima, tentukan kebutuhan keluaran. Yang keenam, menentukan kebutuhan sumber daya. Yang ketujuh, mendapatkan akses ke fasilitas sistem informasi. Dan yang terakhir yaitu mendokumentasikan CAAD yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu pengaturan dengan auditor, yaitu waktu yang memadai diperlukan dari pemilih atau pengguna data untuk merancang CAAD dengan benar dan menafsirkan data, memahami maksud, ruang lingkup, waktu dan sasaran CAAD. Selanjutnya yaitu file data. Auditor sistem informasi harus membuat pengaturan untuk menyimpan data yang mencakup keseluruhan dalam kurun waktu audit. Dan yang selanjutnya yaitu akses ke fasilitas SI. Program atau sistem dan data harus diatur dengan baik selama waktu yang dibutuhkan untuk meminimalkan efek lingkungan organisasi. Yang selanjutnya yaitu auditor sistem informasi menilai pengaruh perubahan program atau sistem. Auditor sistem informasi harus mempertimbangkan efek dari perubahan pada integritas dan kegunaan CAAD serta integritas program atau sistem dan data yang digunakan auditor sistem informasi. Selanjutnya yaitu menguji CAAD. Sifat, waktu, dan tingkat pengujian tergantung pada ketersediaan komersial dan stabilitas CAAD. CAAD harus menerima tinjauan dan pengujian tambahan untuk memastikan CAAD beroperasi seperti yang diharapkan. Keamanan data dan CAAD. CAAD digunakan untuk mengekstrak informasi untuk analisis data. Selanjutnya, keamanan data dan CAAD. Auditor SI mempertimbangkan tingkat kerahasiaan dan keamanan yang dibutuhkan oleh organisasi yang memiliki data dan semua yang relevan dengan undang-undang. Selanjutnya, auditor SI menggunakan dan mendokumentasikan hasil dari prosedur yang tepat untuk menyediakan integrasi, keandalan, kegunaan, dan keamanan CAAD. Selanjutnya yaitu CAAD di lingkungan tidak di bawah kendali auditor SI. Penggunaan CAAD harus dikendalikan oleh auditor sistem informasi yang terdiri dari yang pertama, lakukan rekonsiliasi total jika sesuai. Yang kedua, tinjau keluaran untuk kewajaran. Yang ketiga, lakukan tindakan terhadap logika, parameter atau karakteristik CAAD. Yang terakhir, meninjau kontrol sistem informasi. Selanjutnya yaitu menggunakan data pengujian auditor sistem informasi, menggunakan perangkat lunak audit umum, menggunakan perangkat lunak utilitas,
query atau script yang disesuaikan, pelacakan dan pemetaan perangkat guna aplikasi, sistem pakar audit, pemantauan dan jaminan berkelanjutan, menentukan definisi, dan yang terakhir lingkungan yang berkualitas. Untuk yang selanjutnya yaitu dokumentasi CAD, terdiri dari 4 sub, yaitu tujuan CAD, yang kedua CAD untuk digunakan, yang ketiga kontrol yang akan ditetapkan, dan yang terakhir yaitu staffing dan waktu. Yang ketiga eksekusi, terdiri dari 4 sub, yaitu prosedur dan kontrol, persiapan dan pengujian CAD, yang kedua rincian tes yang dilakukan oleh CAD, yang ketiga rincian masukan, periode pengujian dan pemrosesan dan keluaran, yang keempat daftar parameter atau kode sumber yang relevan, dan untuk yang terakhir yaitu bukti audit. Yang pertama dokumentasi, output yang dihasilkan, deskripsi pekerjaan analis audit, temuan audit, kesimpulan audit, dan rekomendasi audit. Yang kedua yaitu data dan file yang digunakan disimpan di lokasi yang aman. Yang terakhir yaitu pedoman pengalih-dayaan aktivitas sistem informasi ke organisasi lain. Yang pertama, kaitan dengan standar, terdiri dari 3 standar, yaitu yang pertama standar S1 tentang piagam audit, standar S5 tentang perencanaan, standar S6 tentang kinerja pekerjaan audit. Yang kedua yaitu tentang keterkaitan dengan panduan pedoman dengan G16 yang menyatakan bahwa auditor sistem informasi harus mematuhi standar audit ISECA dan COVID ketika menilai pengaruh pihak ketiga terhadap pengendalian sistem informasi, pengendalian sistem organisasi, dan tujuan pengendalian terkait. Dan yang ketiga yaitu keterkaitan dengan COVID. Auditor sistem informasi harus menetapkan kontrol apa yang telah ditetapkan oleh pengguna layanan. Keempat, kebutuhan pedoman. Suatu organisasi dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh sistem informasi kepada penyedia layanan. Tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap kontrak, perjanjian, dan peraturan tetap di tangan pengguna layanan. Dan yang terakhir, memberikan panduan dalam menetapkan standar audit SI. Yang kelima, piagam audit, meninjau perjanjian antara pengguna layanan dan penyedia layanan sebelum atau sesudah, melakukan pekerjaan audit yang dianggap perlu terkait fungsi yang dialihdayakan. Yang terakhir, melaporkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada manajemen penggunaan jasa. Yang keenam, perencanaan. Perencanaan fakta, pemahaman sifat, saat, dan luas layanan yang dialihdayakan. Kedua, auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian. Auditor SI harus mempertimbangkan untuk mendapatkan nasihat ahli hukum. Auditor sistem informasi harus mengevaluasi laporan audit. Yang terakhir, audit sistem informasi mempertimbangkan jenis outsourcing yang digunakan. Yang ketujuh yaitu tujuan audit, disepakati dengan manajemen jasa sebelum dikomunikasikan kepada penyedia layanan, mempertimbangkan sertifikasi dan kerangka kerja internasional dan organisasi persyaratan standarisasi berlaku untuk outsourcing. Yang kedelapan yaitu kinerja kerja audit, persyaratan bukti audit. Audit harus dilakukan seolah-olah layanan tersebut disediakan di lingkungan sistem informasi pengguna layanan sendiri. Ke-9, perjanjian dengan penyedia layanan. Ke-10, manajemen layanan alih-daya. Ke-11, batasan ruang lingkup. Ke-12, pelaporan. Dan yang ke-13 terakhir, kegiatan tindak lanjut.